Ratusan warga desa Kadung Rembuk, Kecamatan Sukodadi, mendatangi kantor desa setempat guna menyampaikan sejumlah tuntutan. Warga yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat berjalan kaki dengan membawa sejumlah poster dan meminta agar pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kadung Rembuk dibubarkan, serta membatalkan keputusan pengangkatan pelaksana tugas harian (PLH) yang menggantikan sementara Kepala Desa Kadung Rembuk yang saat ini ditahan sebagai tersangka terkait kasus dugaan penipuan pengurusan sertifikat tanah. Aditama Nugraha, salah seorang pendemo, mengatakan jika mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri, proses pengangkatan anggota BPD Kadung Rembuk dinilai tidak sesuai. Pasalnya, di awal pembentukan tidak melibatkan unsur masyarakat, sama halnya yang dilakukan dalam proses pengangkatan PLH, yang tiba-tiba ditunjuk berdasarkan surat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, DPMD Kabupaten Lamongan. Meski demikian, warga masih mempertanyakan terkait nama yang ditunjuk sebagai PLH yang disebutkan ada dua nama, yakni salah seorang kepala dusun di Desa Kadung Rembuk dan satu nama lainnya dari Kecamatan Sukodadi. BPD yang pertama dalam pembentukannya di awal itu tidak sesuai dengan peraturan Permendagri nomor 110 tahun 2016. Kenapa? Karena satu, unsur masyarakat tidak dilibatkan. Karena ada dua cara pemilihan, satu pemilihan langsung BPD atau musyawarah perwakilan wilayah. Nah, di desa ini prosedur itu tidak dijalankan. Mas, ini apakah ada keterkaitannya dengan kasus yang saat ini terjadi? Mestinya, karena gini, ketua BPD itu kan kontra dengan Pak Kades. Gimana caranya, kan ibaratnya kan kalah kemarin yang dipilih oleh ketua BPD, kalah. Akhirnya gimana caranya Pak Kades ini disangkut pautkan sehingga bisa lengser seperti itu. Dalam kasus ya yang tadi bisa didengarkan. Saya tidak menyampaikan A sampai Z, yang sudah ada, jangan sudah mendengar tadi. Yang terjadi saat ini yang ganti Pak Kades siapa? PLT-nya. Saya kurang tahu, Pak. Yang pertama intinya kemarin saya cuma mendengar bahwa ada yang dijadikan PLH seperti itu. Padahal untuk membentuk suatu PLH pasti yang ada namanya musyawarah desa. Musyawarah desa itu kan harus melibatkan BPD, kemudian perangkat desa dan unsur masyarakat lah. Di sini unsur masyarakat tidak dilibatkan. Tiba-tiba ada surat dari PMD turun menunjuk PLH. Itu kan sesuatu prosedur yang salah mestinya. Kan sudah ada di tadi Permendagri nomor 110, tapi tidak dijalankan dengan baik. PLH-nya itu dari mana, Mas? Dari kecamatan atau dari desa? Kemarin saya dengar dari desa, yakni Kasun Jetek. Tadi beda lagi, katanya dari pihak kecamatan. Ini kan masih simpang siur, Bro. Belum ditentukan ya? Belum. Entah belum atau sudah, kami masyarakat tidak diberitahu. Itu jadi yang pasti. Tuntutan dari masyarakat bubarkan BPD kan? Bubarkan BPD karena pembentukannya tidak sesuai dengan prosedur. Kemudian BPD bertindak arogan, khususnya ketuanya tidak pernah melibatkan dengan baik anggotanya dan bertindak semaunya sendiri. Termasuk menolak adanya PLT itu, Pak. PLH itu, Mas ya? Ya, kita juga menolak adanya PLH. Sementara itu, Sekretaris BPD Kadung Rembuk, Sucipto, menyampaikan sikap legowonya apabila diminta keluar atau mengundurkan diri sebagai anggota BPD. Sedangkan terkait pengangkatan PLH, ia menjelaskan sesuai arahan DPMD. Dirinya juga menjelaskan terdapat dua nama yang diusulkan dalam rapat internal BPD untuk jadi PLH, yakni Kepala Dusun Jetak, Sudarwoto, dan seorang pejabat senior, Matdullah. Sekaligus dilakukan pemilihan secara langsung hingga dimenangkan oleh Sudarwoto dengan raihan suara terbanyak yakni 4 suara anggota BPD. Tapi secara pribadi, saya atas nama pribadi dari pribadi saya sebagai anggota BPD, walaupun menjabat sebagai seorang sekretaris, saya secara legowo menerima dan saya juga bersedia untuk mengundurkan diri agar muncul kader-kader berikutnya yang insya Allah akan lebih baik dan lebih memiliki kompetensi, lebih bersemangat dalam rangka untuk membangun desa Kadung Rembuk menjadi desa yang lebih baik. Jadi masalah
PLH yang ada itu prosedurnya nanti begini ya. Artinya kita dari BPD di desa ini kan tinggal mengikuti arahan atau aturan dari yang lebih atas, dan kebetulan pada tanggal 19 seperti yang saya sampaikan tadi, tanggal 19 kemarin itu Ketua BPD sama PLT Sekdes kan dipanggil bersama Bapak Camat ke Dinas PMD, dan hasil dari pertemuan itu disampaikan dalam rapat, yaitu bahwasanya pada malam itu tanggal 22 pada pukul 19.30 sampai 20.30 dalam kurun waktu 1 jam yang diawali dari sambutan dari Ibu Kasih yang menyampaikan bahwasanya hasil koordinasi dengan BMD adalah sarankan untuk mengusulkan PLH karena agar tidak terjadi kekosongan kepemimpinan di desa. Jadi PL-nya sendiri itu atas usulan dari pihak PMD atau BPD, Pak? Pada itu ketua BPD dalam rapatnya kan ada dua pejabat yang dinilai layak untuk menjadi PLH, yaitu yang pertama adalah Bapak Kasun Bitek, Bapak Sudarmoto, dan yang kedua pejabat yang paling senior yaitu Bapak Madula. Nah, dari situ kemudian dilakukan pemilihan secara langsung pada waktu itu ya. Secara langsung untuk Bapak Sudarmoto mendapatkan 4 suara, kemudian Bapak Madula hanya mendapatkan suara. Justru ada 2 BPD yang memilih calon alternatif, dan pada waktu itu yang dipilih adalah Kasun Kadum. Iya, Pak. Ya. Sucipto menambahkan jika hasil tuntutan warga saat itu akan dikoordinasikan kepada Ketua BPD, Soleh, yang saat itu dikabarkan sedang berada di Pekanbaru, Riau. Selain 2 tuntutan tersebut, warga juga menyinggung peran serta BPD terkait penahanan Kepala Desa, SN, oleh Kejaksaan Negeri Lamongan atas dugaan penipuan biaya pengurusan sertifikat tanah pada tanggal 7 September lalu, bersama 1 tersangka lainnya yakni MF 62. Warga meminta agar BPD mau jadi penjamin dan kades tersebut dibebaskan. Aksi yang berlangsung sekitar 3 jam tersebut dikawal oleh puluhan anggota kepolisian dari Polsek Sukodadi dan Mapolres Lamongan, dan berjalan tertib.